kasih-Mu adalah kasih yang kekal. Dan kasih itulah yang Kau berikan kepada kami. Supaya kami beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini juga kasih-Mu lah yang menarik kami datang mendekat kepadamu. Di dalam kasih-Mu, kami boleh terus memandang wajah-Mu. Dan di hadapan-Mu ada jawaban. Di hadapan-Mu ada kemerdekaan. Ada sukacita. Damai sejahtera. Dan di hadapan-Mu ada sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil Injil Lukas pasal 9 ayat 22 dan 23. Lukas pasal 9 ayat 22 dan 23. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya ulangin, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Saya bisa membayangkan pada masa itu zamannya Yesus. Mereka sudah sering melihat hukuman salib seperti apa. Dan tiba-tiba Yesus berkata, kalau orang mengikut Dia, ya, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Dia. Nanti kita akan lihat hukuman salib itu begitu mengerikan, satu penderitaan yang panjang. Bagaimana jadi seorang murid Yesus tiba-tiba dikatakan syaratnya begitu berat. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa arti salib di dalam perjanjian baru. Dalam bahasa aslinya stauros, salib dari kata stauros. Artinya adalah kematian. Artinya kematian. Tapi apakah hukuman salib itu? Nah, ini yang kita mau lihat. Artinya kematian, hukuman salib itu seperti apa? Penyaliban merupakan suatu bentuk hukuman. Ya. Penyaliban merupakan satu bentuk hukuman yang dikenal oleh beberapa bangsa penyembah berhala. Tak dapat dipastikan bahwa hukuman ini digunakan oleh bangsa Yahudi kuno. Sebab hukuman mati menurut hukum Musa atau kita sebut Taurat adalah dengan pedang di dalam Keluaran. Dan dengan dibakar di dalam Imamat 20 ayat 14. Dan dirajam dengan batu, Ulangan 21 ayat 21. Digantung di atas kayu salib merupakan bentuk hukuman mati yang mengerikan. Dan bagi umat Yahudi,
hukuman ini dihindari karena dikutuk oleh Allah. Ulangan 21 ayat 23. Jadi bukan dari Yahudi kuno. Tadi saya katakan itu dari beberapa bangsa penyembah berhala. Dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan abad 4 sesudah Masehi, salib adalah metode eksekusi yang mengakibatkan kematian dengan proses yang panjang, secara kejam dan sangat menderita. Kematian korban tidak semudah itu karena bisa terjadi antara 3 jam sampai 4 hari di atas kayu salib. Tapi bisa lebih awal karena penyiksaan sebelum naik ke atas kayu salib. Setelah korban menghembuskan napas terakhirnya, keluarga korban bisa mengambil dan menguburkan jasad korban. Tapi sebelumnya mereka harus mendapat izin dari hakim setempat. Jika tidak mendapat izin, maka jasad akan dibiarkan disalib. Terkadang jasad ini jadi santapan hewan-hewan liar. Lantas bagaimana sejarah dari hukuman ini? Dari mana asalnya? Dan siapa saja yang pernah mendapat hukuman yang kejam ini? Orang-orang Assyria dan Babilonia diduga sebagai kaum yang pertama memulai praktik hukuman ini. Bangsa Assyria, Babilonia diduga sebagai kaum yang pertama memulai praktik hukuman ini. Pada kala itu paku masih belum digunakan. Ya. Jadi korban biasanya digantung, diikat pada satu pohon atau satu tiang yang bentuknya belum berbentuk salib. Dari awalnya demikian. Praktik penyaliban juga dilakukan oleh bangsa Persia. Juga sudah ada di bangsa Persia. Nah, dari Persia kita tahu Alexander Agung, sang penakluk dunia, raja yang dari Makedonia ini, yang menginvasi Persia waktu itu, membangun kekaisarannya, dia membawa praktek ini masuk ke daerah Mediterana Timur. Kira-kira 300 tahun lebih sebelum Masehi. Jadi abad 4 sebelum Masehi. Ya. Dan hukuman salib baru mulai ya sampai di Romawi sekitar kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Tahun 100 sebelum Masehi. Dan kemudian kira-kira selama 500 tahun berikutnya orang Romawi menyempurnakan hukuman salib ini. Dari sini bentuk salib ya mulai digunakan saat menjalankan hukuman ini. Jadi bentuk salib itu ada baru pada dimulai digunakan di kerajaan Romawi, pemerintahan Romawi waktu itu. Dan dari sini dipraktikkan dan hingga akhirnya hukuman ini mulai dihapus pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin pertama kira-kira abad 4 sesudah Masehi. Sesudah Masehi, jadi berarti kurang lebih 500 tahun di kerajaan Romawi. Pada zaman Yesus, para pemberontak dan pelaku kriminal dihukum dengan cara disalib. Jadi penyaliban kalau kita pelajari lebih dalam, sejenis hukuman yang paling mengerikan di dunia. Korban penyaliban akan kesulitan untuk bernapas. Mungkin boleh tampilkan gambar nomor 1. Kenapa hukuman ini menyebabkan kesulitan untuk bernapas? Ya, puji Tuhan. Penyaliban adalah kematian yang paling menyakitkan yang pernah diciptakan manusia
di mana kita mendapatkan istilah siksaan yang luar biasa. Ya. Penyaliban ini memberi jaminan akan kematian yang mengerikan, lambat dan menyakitkan. Setelah dipaku di kayu salib, korban penyaliban mendapatkan posisi anatomi yang mustahil untuk dipertahankan. Lutut korban, perhatikan, lutut korban penyaliban ditekuk sekitar 45 derajat. Ya. Dan dia dipaksa menanggung berat badannya dengan otot-otot pahanya yang bukan merupakan posisi anatomi yang mungkin untuk mempertahankan sama lebih dari beberapa menit tanpa mengalami kram parah pada otot-otot paha dan betis. Coba tampilkan gambar kedua. Ya. Gambar kedua, ya. Berat badan korban penyaliban ditanggung di kakinya. Dengan paku yang dipasangkan menembus kaki-kakinya. Sementara kekuatan otot-otot paha dan betis, korban penyaliban mulai melemah. Karena kelelahan, berat tubuhnya terus dipindahkan kepada pergelangan tangannya, lengannya, dan bahunya. Coba gambar ketiga, Pak. Kita lihat gambar ketiga. Iya, dalam beberapa menit setelah dipakukan di kayu salib, bahu-bahu korban penyaliban terlepas. Bahu terlepas, saking beratnya. Ya. Coba kembali gambar 1, Pak. Saya lihat lagi. Beberapa menit kemudian siku-siku dan pergelangan tangan korban penyaliban juga terlepas. Wow. Akibat terlepas anggota tubuh, bagian yang atas ini adalah lengannya 23 cm lebih panjang dari ukuran normal. Jadi tiba-tiba kelihatan lengannya jadi lebih panjang karena terlepas. Bisa bertambah 23 cm kurang lebih. Setelah kedua pergelangan tangan korban penyaliban, siku, bahu juga terlepas. Berat tubuhnya pada tungkai atasnya menyebabkan gaya-gaya tarikan pada otot-otot dari rongga dadanya. Jadi yang disalib ikut terus mencari posisi dan rongga dada karena tarikan dari gaya tarikan itu menyebabkan tulang rusuknya tertarik ke atas dan ke arah luar. Kondisi yang tidak wajar lagi. Rongga dadanya secara permanen berada dalam posisi tarikan pernapasan terganggu. Untuk mengeluarkan napas, korban penyaliban secara psikologis harus memaksa tubuhnya untuk mengeluarkan napas. Korban penyaliban harus mendorong paku yang ada di kakinya untuk mengangkat tubuhnya. Supaya memungkinkan tulang rusuknya bergerak ke bawah dan ke dalam untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Tidak seperti semua film-film di Hollywood. Ya, tentang penyaliban di mana sang aktor diam tidak bergerak waktu disalib. Padahal korban penyaliban sesungguhnya akan bergerak sangat aktif. Korban yang disalibkan itu secara fisiologis dipaksa untuk bergerak ke atas dan ke bawah pada tiang salib dengan jarak sekitar naik turun bisa 30 cm. Hanya supaya bisa bernapas. Proses pernapasan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dicampur dengan mutlak sesak napas. Cukup, Pak Amir. Penyaliban ini merupakan salah satu bentuk eksekusi yang paling kejam yang pernah ada di dunia ini.
Berbeda dibandingkan dengan jika seseorang dieksekusi terpidana mati dengan hukuman gantung atau hukuman tembak atau kursi listrik atau pancung leher, hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja, bem, udah mati. Ya, tapi proses penyaliban memerlukan waktu yang relatif lama. Sehingga saat-saat penderitaan pun menjadi panjang. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Pertanyaannya sekarang, apakah makna di balik salib? Nah, esensi daripada penyaliban bukanlah kematian itu sendiri. Saya ulangin, esensi dari penyaliban itu bukanlah kematian itu yang dituju. Melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Jadi demikian artinya, kematian merupakan satu hal yang sangat diinginkan oleh orang yang disalib. Jadi kalau orang yang disalib itu dia kan gak berdaya, gak bisa bergerak. Dia selalu pikir cepat matilah, mati aja deh, mati. Sebab menderita. Jadi esensi penyaliban bukan kematian, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Orang yang disalib itu merupakan suatu hal yang sangat diinginkan selalu adalah mati, mati, cepat-cepat mati. Karena itu kata salib dari stauros artinya kematian. Dan orang-orang yang paling terkenal karena hukuman salib oleh pemerintahan Romawi adalah siapa? Yesus Kristus. Dari semua penyaliban yang paling terkenal adalah Yesus Kristus. Dan tentu Tuhan Yesus tahu dia belum datang dari surga. Tuhan itu kan hidupnya di luar waktu. Dia maha tahu, maha hadir, dia tahu. Dia tahu pergumulan memikul salib terlalu berat. Sehingga Yesus adalah Allah yang dalam wujud manusia berdoa waktu di taman Getsemani. Doanya demikian. Coba kita lihat ayatnya di Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 33b sampai 36. Saya bacakan Injil Markus. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat ini lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Luar biasa. Satu pergumulan yang begitu berat. Dan dia berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Betapa mengerikan. Tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Doa inilah kerelaan daripada Yesus yang menentukan terwujudnya keselamatan umat manusia. Dan inilah yang memuaskan hati Bapa di sorga. Yesus telah berhasil, akhirnya dia sungguh berhasil memikul salibnya via dolorosa, way of suffering, atau painful way, jalan kesengsaraan, atau jalan penderitaan menuju Kalvari. Bayar harganya terlalu mahal. Apa yang menjadi rahasia keberhasilannya? Coba kita telusuri lebih dalam. Apa yang menjadi rahasia membuat dia berhasil?
Yesus rela melepaskan haknya. Inilah artinya penyangkalan diri, penyangkalan keinginan daging dalam keadaannya sebagai manusia. Allah dalam wujud manusia. Rela melepaskan hak, penyangkalan diri, penyangkalan keinginan daging sebagai manusia. Dan salib akhirnya menjadi lambang kemenangan. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, maka makna salib pada hari ini jauh berbeda artinya. Dengan makna salib yang tadi kita bicarakan tentang stauros artinya kematian. Bahkan kematian secara fisik. Nah ini yang kita kasih tema. Hari ini tema kita adalah memikul salib. Ya. Memikul salib. Dalam agama Kristen, salib adalah pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Artinya berbeda. Salib itu kematian, tapi justru karena Yesus ya, dia akhirnya betul-betul salib menjadi lambang kemenangan. Kenapa saya katakan pertemuan antara kasih Allah dengan keadilan Allah? Kasih karena Tuhan rela menggantikan kita. Karena begitu besar kasih Bapa akan manusia di dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan boleh mengalah kasih apapun dia rela lakukan. Tapi Tuhan itu kan adil. Tentu setan tidak bisa terima. Ya kan, KKN. Nah, karena itu keadilan sama kasih Allah sama keadilan Allah dipertemukan di dalam salib. Kenapa saya bilang adil? Karena kalau dia menanggung dosa-dosa kita berarti dia hidup dalam kutukan dosa. Dia tetap harus dihukum. Saya ingat waktu Yesus dihukum sampai matahari tidak bersinar, gelap gitu. Saya pernah menggambarkan di khotbah yang lalu, saya membayangkan kenapa mesti gelap. Kalau orang lihat, Yesus itu deritanya beda sama orang-orang yang disalib. Pergumulannya terlalu berat. Bayangkan sebelum naik ke atas kayu salib, dia sudah capek, dia lelah. Petrus, ya mereka, ya Yakobus udah ketiduran capek, dia tetap bergumul. Malam itu dibawa ke sana, ke sini diadili. Terus kemudian naik ke atas kayu salib. Dan dia ditolak, dia ditinggalkan. Tekanan daripada militer, dari tentara, dari orang-orang agama, segala macam pergumulan. Dan gelap itu saya berpikir, seolah-olah Bapak itu tidak melihat tutup mukanya. Dan manusia juga tidak lihat. Saya membayangkan sakitnya itu mungkin dia sampai bergetar-getar. Dan orang kalau lihat bisa trauma terus-menerus. Sehingga kalau kita lihat difilmkan gak ada orang menderita sampai getar gitu. Nah itu yang saya bayangkan. Karena waktu dicek ya setelah terjadi gempa bumi. Dia mau tahu sudah mati belum itu orang, dibawa para tentara Romawi waktu pakai tombak. Mau tembus ke jantungnya. Kan lewat perut baru masuk ke jantung. Dari jantung keluar darah dan air. Menurut medis, orang yang matinya kalau dilihat jantungnya itu air dan darah menjadi satu, berarti sebelum meninggal dia meledak, pecah jantungnya. Bisa pecah karena depresi, tekanan, beban yang begitu berat sampai meledak, pecah. Rahasia kemenangannya. Dia tahu, Yesus tahu akan sampai titik klimaks di situ. Tapi dia rela melepaskan haknya. Dia mau menderita karena kasih. Ya. Salib menjadi lambang kemenangan. Makna salib beda lagi. Saya bacakan satu ayat.
Coba kita lihat makna salib. Galatia pasal 5 ayat 24. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu keinginannya. Di dalam Roma katakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jawabannya ada di Galatia pasal 5 ayat 16. Hidup dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan sudah bukakan rahasia. Jadi hidup dalam roh itu apa? Penting sekali. Sehingga keinginan daging itu hilang otomatis. Bukan kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Sebab keinginan daging kita dengan kehendak roh bertentangan satu sama lain. Jadi saya ulang kembali, Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25 saya ulang sekali. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Paulus yang hidupnya nanti kita akan kita lihat di akhir kesimpulan rangkuman dari khotbah itu. Bagaimana dia hidup mengalami penderitaan itu. Dan sehingga dia menuangkan, dia berkata rahasianya. Jikalau hidup kita oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita temukan ayat ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 14. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Oke, saudara sering baca ayat ini. Jadi sekalipun hanya satu ayat yang pendek, saya mau katakan, namun pada kenyataannya ayat ini berbicara banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Menarik sekali. Saya katakan, jikalau Roh Kudus menyingkapkan rahasia firman-Nya kepada kita. Sebab dikatakan orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin dalam bahasa aslinya, bahasa Greka atau Yunani adalah ego. Ya. Dan dari kata tersebut lahir kata egon. Egon artinya intense konflik. Konflik yang besar dan berat. Dan memang begitulah kenyataannya. Pada saat kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, maka hal pertama yang kita harus hadapi adalah terjadinya konflik. Saya ulang, pada saat kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita, hal yang pertama yang terjadi adalah konflik, benturan. Ya, dan benturan keinginan daging dengan kehendak Roh Kudus itu bukan benturan yang biasa. Ya, bisa dicarikannya jalan damai, jalan keluar. Tidak. Benturan yang begitu besar itu hanya bisa ditetapkan ikut roh atau ikut daging. Ya, hanya dua antara satu pilihan. Gak bisa dicari jalan tengah. Ya, sebaliknya konflik yang terjadi adalah konflik yang demikian besar dan berakar. Sehingga pilihannya hanya satu. Satu di antara keduanya harus ada yang kalah.
Kehendak Roh Kudus atau kehendak daging kita. Ini benturan yang paling besar. Dari sini saya akan mengambil satu ayat menjelaskan, menerangkan ayat ini yang sudah kita bacakan. Apa itu intense conflict agon? Kita memahami ada satu perkataan yang diucapkan Yesus yang susah diartikan. Tapi melalui ayat ini saya menganggap tepat sekali untuk menjabarkannya. Matius pasal 10 ayat 34 dan 36. Saya dulu kalau baca ayat ini, saya pikir kok ikut Yesus dikatakan, aku datang bukan bawa damai, bawa pedang. Nah, saya bacakan. Perikopnya, Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Matius 10 ayat 34 dan 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Bingung. Ayat ini sering dipakai dari sepupu kita untuk menyerang kita. Yesus itu pakai pedang. Dan dia buat kacau satu rumah tangga. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Sebab saudara mesti tahu ya. Orang yang hidup dalam keinginan daging selalu akan menganiaya orang yang hidup dan berjalan dalam roh. Yang hidupnya dituntun roh. Orang yang dipimpin roh itu, saya katakan adalah orang yang hidup dan berjalan dalam roh. Pasti dianiaya. Mengapa? Karena keinginan dan kehendak yang ada pada kedua-duanya pasti bertentangan. Yang satu yang hidupnya dipimpin daging, ya, fokus dia apa? Diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Sementara yang hidup dipimpin roh, yang dia pikirkan apa? Fokusnya apa? Fokusnya pada Tuhan Yesusnya dah saja. Yang penting aku menyenangkan Tuhan. Kalau yang ini enggak, yang penting aku terpuaskan. Atau saya memberikan gambaran lebih jelas lagi. Orang yang hidup dipimpin oleh keinginan daging, dia selalu hitung-hitungan untung ruginya. Apa yang harus dia tanggung atas semua tindakannya, keputusannya. Untungnya apa? Ruginya apa? Itu orang yang hidup dipimpin keinginan daging. Sementara orang yang hidup dipimpin yang berjalan dalam roh, dia punya kerinduannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhannya. Enggak peduli berapapun yang harus dikorbankannya. Nah, bagaimana kalau keduanya disatukan? Bagaimana jika hal itu terjadi dalam keluargamu? Itu arti ayat itu. Tentu seperti yang dikatakan Yesus, di mana pertentangan di antara keduanya akan terjadi. Saya pernah bersaksi bahwa saya waktu pelayanan ke Malaysia, ke Perak State, ada seorang teman saya menginjil, dia mengajak saya untuk mendoakan keluarga seorang kepala full gospel di sana, orang Kristen. Tapi dia dibenci sama keluarganya, terutama sama kakak perempuannya. Nah, waktu saya datang diundang sebenarnya untuk mendoakan orang tuanya yang sudah tua. Supaya dia bisa terima Tuhan Yesus. Tapi malam itu apa yang terjadi? Kakak perempuan yang membenci orang Kristen ini, dia nggak bisa pulang ke luar kota. Rumahnya di luar kota. Karena bus yang last trip terakhir sudah habis. Dan dia terpaksa pertama kali nginep di rumah itu. Dan waktu saya digerakkan Roh Kudus,
untuk ambil gitar dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba orang ini dari atas loteng turun, berlutut, rebah dan terus menangis di jamaah Tuhan. Dan dia terima Tuhan. Ini yang tadi saya katakan, Yesus datang membawa pemisahan. Begitu you percaya Tuhan, orang rumah belum terima Tuhan, dianiaya. Sama di Brazil. Saya di 2 tahun yang lalu saya ke China, di satu kota namanya Wenzhou. Wenzhou itu disebut Yerusalemnya China. Ya, gak jauh dari Shanghai. Dia juga sama. Dia seorang penginjil, dia dibenci sama abang tuanya yang ada di Brazil. Dan dia berkata, Pak Pendeta boleh berdoa buat dia. Terus saya mendapat konfirmasi dari Roh Kudus. So dia cepat terima Yesus. Ya Pak, mana mungkin. Saya ini di rumah terima Yesus. Keluarga saya paling benci saya. Terutama koko saya yang ini. Sekarang dia di Brazil. Begitu jauh aja sering telepon. Maki-maki saya. Kayak orang kerasukan gitu. Nah waktu saya katakan demikian, saya tahu. Terus saya berdoa buat dia. Akhirnya orang ini bertobat. Waktu saya pulang ke Indonesia, orang ini telepon ke saya. Dia bilang, kok Anda bisa tahu pergumulan saya, masalah saya, apa yang saya sembah. Dan dikatakan cepat bahwa dia terima Tuhan. Saya betul-betul sepertinya suara itu masuk di hati saya. Nah orang itu terima Tuhan. Itulah yang tadi saya katakan ya, terjadi pemisahan dalam rumah tangga. Orang yang hidup dipimpin oleh roh, pasti dianiain sama orang yang hidup dipimpin oleh keinginan daging. Ya. Dalam sejarah gereja pun hal ini terus berulang. Mereka yang mulai bergerak dalam roh akan langsung mendapat aniaya yang hebat dari mereka yang berjalan dengan dagingnya. Di gereja pun demikian. Di gereja kalau orang yang bergerak dalam roh, dia hatinya selalu untuk memenangkan jiwa. Apa yang dilihat itu penginjilan. Untuk pergi ke daerah, untuk ke pedalaman, membawa jiwa-jiwa yang belum mendengar Injil. Dan mereka minta dana untuk mission trip. Tapi orang yang dipimpin daging di gereja selalu bilang, mana bisa, kita kas cuman begini, ntar Natal lagi mau perlu biaya. Gak bisa, sorry. Terjadi satu pertentangan yang hebat. Ya. Namun tidak pernah orang yang hidup dipimpin roh dianiaya oleh yang lain. Kenapa? Elis tahu? Kenapa orang yang hidup dipimpin roh gak pernah menganiayain orang? Karena penganiayaan tidak ada dalam perbendaharaan buah roh. Gak ada. Amin. Jadi apabila seorang percaya berani melewati konflik ini dan memutuskan untuk mengalahkan keinginan dagingnya serta menyerahkan kepada kehendak Roh Kudus, maka hidup kita akan benar-benar dipimpin oleh roh. Dan pada saat itu kita akan disebut anak Allah. Roma 8:14. Tapi di sini saya mau jelaskan anak Allah yang bagaimana? Nah, ini penting ya. Anak Allah yang bagaimana? Sebab dalam bahasa Indonesia cuma bilang anak Allah, Son of God. Tapi dalam bahasa aslinya ada 5 jenis anak Allah. Ini yang jenisnya yang mana? Ada Nipios, ada Paidion, ada Notos, ada Teknon, ada Huios. Yang Tuhan mau ini cuma ini. Yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Huios, Theos. Anak Allah yang dewasa. Disebut pangeran juga. Punya karakter. Anak Allah. Karakter pangeran. Kalau Notos itu yang begitu yang. Kalau diproses Tuhan ya bersungut-sungut gak mau. Bahasa Indonesia bilang anak gampangan. Di Ibrani pasal 12 ayat 8. Bahasa Inggris pakai bastard. Ya itu Notos. Ilegal. Tidak diakui Tuhan. Roma pasal 1, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi mereka yang percaya dalam namanya diberi kuasa dan disebut anak-anak Allah. Saudara jangan senang. Anak Allah di sini teknon.
baru TK, itu baru bayi, belum dewasa, perlu proses lagi. Ya, ada Nipias, ada Paidion. Lain kali kita akan jelaskan, itu bicara tentang masalah usia anak kecil. Ya. Jadi di sini anak Allah yang bagaimana? Anak Allah yang dewasa, yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Sama dengan di dalam Sisila, di dalam Lukas pasal 3 ayat ke-8. Dia dari Sisila, dari Abraham terus turun ya. Dari Ishak, Yakub, Ishak, Abraham, Terah. Kemudian Rehu, Pelek, Eber. Terus kemudian Arpaksad, Sem, Nuh, Lamek, Metusela. Terus ya. Sampai disebut sampai datang ke Adam. Ya, sebelum ke Adam itu ada Kenan, ada Enos, ada Set dan Adam. Kata Adam di sini Lukas 3:38, Adam disebut anak Allah. Huios Theos. Son of God, Yesus disebut anak Allah. Di situ juga Huios Theos. Nah, Tuhan mau yang seperti ini. Ya. Konflik besar yang terjadi antara daging kita dengan Roh Kudus berakhir dengan penaklukan keinginan kita itu merupakan satu proses pendewasaan. Merupakan satu proses pendewasaan rohani kita. Dan saudara sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang dewasa. Jadi seberapa banyak kita taat, seberapa banyak kita taklukkan, itulah seberapa kedewasaan kita. Makin kita menyerah kepada tuntunan Roh Kudus, kita akan makin bertumbuh dewasa. Hari ini apabila konflik ini sedang melanda hidup saudara, tundukkan keinginan dagingmu dan menyerah kepada Roh Kudus dan kehendaknya. Dan saudara akan menjadi anak Allah yang dewasa, yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Setiap hari dalam praktek ini tadi saya katakan kata ini terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang sebelum saya tutup kesimpulannya, tema kita memikul salib. Saya baca satu ayat Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini adalah satu jalur pertumbuhan rohani yang harus dijalanin oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita bertumbuh dalam rencana Allah sampai akhirnya menjadi seperti Dia, seperti Kristus. Jadi memikul salib ya. Proses ini, ya, orang yang mengikut aku dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, mengikut aku. Ya, ini adalah satu jalur pertumbuhan rohani yang harus dijalani oleh setiap orang percaya, supaya kita tumbuh dalam rencana Allah sampai akhirnya menjadi seperti Dia, seperti Kristus. Nah, ini teladan Tuhan Yesus, ya. Melalui jalan kesengsaraan Via Dolorosa menuju Kalvari yang Dia berikan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu kehilangan hak. Jadi jangan dikira kalau kita percaya Yesus udah selesai, tunggu mati aja udah mati terus masuk surga. Oh enggak, setelah kita percaya Tuhan ada prosesnya lagi. Mungkin saudara pun belum tahu arti percaya itu apa. Kamu disebut orang percaya Tuhan. Kamu percaya Tuhan, tapi kalau Tuhan gak percaya kamu. Ya, di Yohanes pasal 2 ayat 23-24. Pada hari Paskah banyak orang percaya Yesus karena dia melihat Yesus melakukan begitu banyak mukjizat. Tapi di ayat 24 Yesus berkata, tapi aku tidak mempercayakan diriku kepada mereka. Tuhan gak percaya. Percaya itu bahasa aslinya pisteo. Apa itu pisteo? Pisteo itu artinya menyerahkan hakmu kepada objek yang kamu percaya. Jadi kalau orang
ikut Yesus, dia percaya Yesus segala-galanya. Dia sumber, kepada siapa dia nggak taruh pengharapan. Dia ikut dia, berarti hidupnya bergantung kepada dia. Menyerahkan hak kepada dia. Karena Alkitab mengatakan dia adalah Lord. Dia majikan kita. Kita ini hamba kebenaran, dia kebenaran. Kita ini hamba Kristus. Kita mana ada hak. Percaya itu artinya melepaskan hak kita. Kehilangan hak. Saudara baru gak neko-neko. Pokoknya tuntutan begini udah. Tak ini aja lah, tundukkan keinginan daging. Seperti yang Yesus lakukan via Dolorosa menuju Kalvari. Lepaskan hak dia. Nah ini yang Tuhan mau. Percaya artinya kehilangan hak. Sebab hidup kita semuanya milik dia. Waktu dia datang ketemu kita, dia ownernya kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Karena hidup kita memang milik dia. Kita diambil oleh pemilik sang pencipta. Gak ada hak kita. Karena itu Yesus waktu berdoa, waktu penyerahan hak tadi kan berkata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia menyerahkan hak sepenuhnya. Jadi keselamatan adalah anugerah. Namun meresponin keselamatan, meresponin anugerah itu tidak anugerah. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi hidup meresponin anugerah itu tidak anugerah. Bayar harga. Ya. Jadi kita boleh katakan terlalu banyak anugerah murahan yang diberitakan. Sehingga banyak orang sekedar ikut-ikutan. Tapi tidak pernah menjadi pengikut yang sejati. Paulus dengan jelas menyatakan persyaratan untuk menjadi seorang pengikut sejati. Paulus katakan demikian. Filipi pasal 2 ayat 20. Filipi 1:29. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus. Perhatikan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus. Bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow. Paulus disiksa dengan kejam dan dipenggal kepalanya oleh Nero pada tahun 67. Rasul ini yang paling lama mengalami siksaan di penjara. Tapi bagaimana dia berkata? Elis pasti tahu. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengenal kuasa kebangkitannya. Terus kemudian persekutuan penderitaan. Yang dia inginin adalah persekutuan dalam penderitaan. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Orang yang demikian mengalami siksaan, hidupnya dipenggal. Dia berkata yang dia kehendaki adalah persekutuan dalam penderitaannya. Wow. Jelas dengan perintah ini nyatalah maksud Allah itu apa? Untuk menumbuhkan kita sampai pada ukuran yang penuh, yaitu Kristus. Injil itu bukan murahan, bayar harganya. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Ya, saya undang pemusik, singer. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sebab Engkau berkata firman-Mu yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan kosong, tetapi akan melakukan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dengan apa yang Engkau suruhkan. Terima kasih Tuhan.
Biarlah Roh Kudus mengingatkan kembali, memperkatakan kembali di dalam hati kita. Supaya itu adalah rema dan menghasilkan iman bagi setiap kami. Supaya kami hidup berjalan dituntun oleh Roh. Hidup keluar sebagai pemenang. Rela menyerahkan hak kami kepada Tuhan. Bila Tuhan yang menguasai pikiran dan hati kita, hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.